Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلواته وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Adik-adikku sekalian, hadirin sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di atas taufik dan hidayahnya selalu. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bersama-sama mengkaji ilmu agama, yang mana mengkaji ilmu agama adalah satu hal yang kita butuhkan. Kita tidak bisa lepas dari mengkaji ilmu agama. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita di dunia ini berjalan sesuai dengan yang Dia ridhoi, dan itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan belajar agama. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kita duduk bersama mengkaji, belajar tentang urusan agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesungguhan kita dalam belajar sebagai kemudahan untuk menuju surganya. Ya, kita hidup di dunia sementara, ya. Kita hidup di dunia ini apa? Sementara. Ujung-ujungnya mau orang itu malas-malasan. Santri-santri di sini malas-malasan enggak? Mudah-mudahan enggak, ya. Rajin-rajin di sini. Jadi kita ini walaupun kita kerjaannya tidur terus, ada yang rajin menghafal, murojaah, ada juga orang yang sibuk dengan urusan dunia, bahkan sibuk dengan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Azza wa Jalla. Selama hidup di dunia ini pasti capek, mau kerjaannya tidur terus tuh. Orang yang seharinya tidur terus itu capek juga. Coba, jadi coba. Ini kalau tidur terus setiap hari gitu, nggak putus-putus, capek. Jadi lebih baik apa? Dicapekkan diri kita itu, dicapekkan dengan apa? Dengan yang bermanfaat. Nah, orang-orang beragam kesibukannya di dunia ini, ya. Ada yang sibuk dengan yang positif, ada yang campur-campur, ada yang kesibukannya negatif. Tapi semuanya ujung-ujungnya satu. Apa ujung-ujungnya? Nah, ujung-ujungnya manusia itu meninggal. Benar kan? Ujung-ujungnya kita nih, apapun latar belakangnya, ujung-ujungnya itu meninggal dunia, mati, ketemu Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla
di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, hei manusia, manusia ya manusia. Innaka kadihun, sesungguhnya kamu itu sedang berlelah-lelah ila rabbika, menuju Rabb, menuju Tuhanmu. Famulaqih, pasti kamu bertemu dengannya. Nah, di sini Allah menjelaskan ujungnya kita itu siapapun dia pasti ketemu dengan Allah dengan apa? Kematian. Nah, jadi hendaknya kita perhatian jangan sampai luput ini ujungnya kita, persiapkan untuk itu. Ya. Adik-adik sekalian, bapak-bapak, hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di atas taufik dan hidayahnya. Agama Islam ini agama yang lengkap. Agama Islam ini menjelaskan segala aspek kehidupan. Hak dan kewajiban dijelaskan secara rinci. Bahkan agama kita ini menjelaskan hal-hal yang menganjurkan agar kita memperhatikan hak-hak kita. Apabila kita memperhatikan hak-hak kita, maka kita dapat pahala. Begitupun sebaliknya, kalau kita nggak peduli dengan kewajiban kita, agama Islam menjelaskan akan ada akibatnya. Kita berinteraksi dengan diri kita, ada etikanya, harus kita perhatiin. Jadi kita merawat diri kita ini yang Allah berikan, karuniakan kenikmatan yang kita rasakan ini, ada kewajiban kita untuk memperhatikannya. Seorang anak dengan orang tuanya ada hak dan kewajibannya, dijelaskan oleh Islam. Dengan saudara kita, adik kita, kakak kita, juga Islam menjelaskan secara detail. Bahkan hal-hal yang dianggap sepele, Islam menjelaskannya, sampai pun apa? Etika buang hajat. Suatu saat sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah disindir sama orang Yahudi. Gimana sindirannya itu? Qad 'allama nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Nabimu itu udah ajarin kamu segala sesuatu, sampai-sampai ngejelasin qira'ah. Qira'ah ini urusan buang air, urusan buang air ya, buang kotoran. Maksudnya apa? Yahudi itu nyindir. Bahasa bebasnya, buang kotoran aja dibahas. Nabimu itu buang kotoran aja dibahas, ngapain? Merendahkan. Langsung direspon sama Ali radhiyallahu anhu. Ajal, iya memang begitu. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk membersihkan bekas buang hajat itu dengan tidak boleh kurang dari 3 butir batu, tidak boleh menggunakan tulang, tidak boleh menggunakan kotoran hewan yang kering.
dijelasin. Jadi nggak merasa tersudutkan, tapi justru merasa bangga sahabat Nabi. Ini menunjukkan kelengkapan agama Islam. Itu harus dianggap sepele, apalagi hal yang menyangkut dengan hak sesama manusia. Itu dijelaskan oleh agama Islam. Insya Allah kita pada malam hari ini akan sedikit banyak menjelaskan, memaparkan tentang etika bertetangga. Etika apa? Bertetangga. Ya, kita nggak bisa lepas dari bertetangga. Oleh karena itu kita butuh rambu-rambu dalam Islam bagaimana ketika kita bertetangga. Ya. Ada yang rumahnya di tengah hutan nggak ada tetangga, kayaknya nggak ada ya. Ada, ini di tengah sawah kali ini. Tetangganya, Jadi kita itu nggak lepas dari yang namanya tetangga. Makanya Islam sangat perhatian. Agama kita ini sangat perhatian menjelaskan hak-hak bertetangga, etika bertetangga. Dan perhatian tentang etika dengan tetangga ini disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya di sini disebutkan di dalam firman Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah. Ibadah harus hanya kepada Allah saja. Jangan beribadah kepada Allah iya, beribadah kepada selain Allah juga oke. Enggak boleh. Ini hal yang pertama disebutkan di dalam ayat ini tentang wajibnya kita hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu wabil walidaini ihsana. Hendaknya berperilaku baik kepada kedua orang tua. Setelah disebutkan kewajiban beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak orang tua kedua. Setelah disebutkan apa? Wajibnya beribadah. Jadi yang kedua, pertama perhatikan ibadah, jangan menyekutukan Allah. Kemudian hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan ke siapa-siapa saja kita harus berbuat baik setelah kita berbuat baik kepada kedua orang. Wa bidzil qurba, kepada orang yang punya kekerabatan dengan kita, adik kita, saudara kita, nasab, orang-orang terdekat. Dan yang paling dekat dengan seseorang itu kalau sudah menikah adalah siapa? Istri. Wal yatama, kemudian berikutnya orang anak-anak yatim. Anak yatim itu apa? Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal meninggal oleh bapaknya.
Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya memperhatikan anak yatim. Ya. Kita harus berusaha berbuat baik kepada anak-anak yatim. Kemudian berikutnya wal masakin, orang-orang miskin yang nggak punya harta atau hartanya nggak mencukupi, hidupnya susah. Ini juga harus kita perhatikan. Kemudian, nah ini baru disebutkan tentang poin yang kita bahas pada malam hari ini, wal jari dzil qurba, dan tetangga, dan hendaknya berbuat baik kepada siapa? Tetangga. Tetangga yang mana? Ini dijelaskan tentang ragam tetangga. Yang pertama tetangga dzil qurba, tetangga yang punya ikatan saudara, masih ada hubungan nasab. Jadi kadang kita tetangga kita tuh siapa? Adik kita sendiri. Yang paling aula, yang paling harus diprioritaskan tetangga itu ketika tetangga itu di samping dia itu tetangga kita juga dia kerabat kita. Masih ada kaitan nasabnya. Bisa sepupu, bisa adik. Semakin dekat ikatan nasabnya, semakin kuat harus kita dahulukan. Ya. Kemudian wal jaril junubi, dan tetangga yang tidak ada ikatan nasabnya. Nah, di sini ya menunjukkan betapa pentingnya kita memperhatikan soal tetangga. Kita itu pingin hidup nyaman ya. Kita itu pingin hidup nyaman. Dan tuntutan kenyamanan itu juga nyaman ketika tinggal di perumahan. Kalau kita punya tetangga baik, nyaman pasti di rumah itu. Makanya ada sebuah ucapan ya, al jaru qabla dar. Cari dulu tetangga yang enak, yang nyaman kita. Sebelum apa? Sebelum memutuskan rumah mana yang kita tinggali, yang kita tempati. Karena apa? Tentu kalau misalnya rumah besar tapi tetangganya suka mengganggu, buang kotoran sembarangan misalnya, keluar rumah mungkin dapat gangguan, kata-katanya kotor ya. Rumah walaupun besar tapi kalau tetangganya mengganggu, dijamin nggak betah. Dijamin nggak betah. Tapi kalau tetangganya rumah sederhana Pak, tapi tetangganya perhatian, kadang suka ngasih hadiah ya. Masakan kalau masak suka dikasih misalnya. Kalau sakit dikunjungi, dijenguk. Kalau kelihatan, kalau tetangganya peka gini, misalnya karena akhir bulan ini, kalau yang sistemnya gaji ya, bukan dagang ya, akhir bulan uang udah menipis misalnya, gaji belum turun, paceklik gitu. Kalau tetangga yang peka, mungkin saja kita dapat apa? Hadiah tanpa dia itu basa-basi gitu. Langsung kasih hadiah cuma-cuma. Karena kepekaan tetangga. Nah kan enak kalau kayak gitu. Kalau punya tetangga seperti itu. Makanya etika bertetangga ini sangat penting ya. Itu menyangkut kenyamanan hidup kita ya. Coba kalau tetangganya cuek, sakit, dibiarin. Anak nangis, rewel, malam-malam misalnya,
Karena nggak peduli, musiknya dikerasin, difulkan, dar der dor dar der dor. Padahal tetangganya ada yang sakit butuh istirahat. Kalau nggak peka udah itu, mana peduli. Bahkan ketika dikasih tahu malah apa? Malah dimarahin. Padahal apa? Padahal yang di rumah ada yang sakit, ada anak yang lagi sakit, ada bayi yang harus istirahat, rewel gitu. Itu kan sangat tidak nyaman kalau punya tetangga yang nggak peka seperti itu. Makanya hak tentang tetangga, etika bertetangga ini sangat-sangat diperhatikan oleh Islam. Jangan sampai kita luput dari mengetahui etika bertetangga sehingga kita menjadi seorang tetangga yang mengganggu orang sekitar. Ya. Makanya penting ini. Ya, penting kita tahu tentang bertetangga ini. Ya. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, mewasiatkan banyak wasiat berkaitan dengan apa? Bertetangga. Pertama, sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertutur, bercerita. Kata beliau apa? Kata beliau ini tentang kaitannya tentang pentingnya memperhatikan etika bertetangga. Beliau menceritakan, mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantuhu annahu sayuwarrisuhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, Jibril nih, malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yusini bil jari, terus berpesan kepadaku berkaitan dengan hak tetangga, kewajiban kepada tetangga, hatta sampai zonantu, sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan dapat jatah waris. Jatah waris itu untuk siapa? Untuk ahli waris. Tetangga yang bukan saudara itu nggak dapat warisan. Tapi di sini saking pentingnya perhatian kita kepada tetangga, sampai-sampai Jibril berpesan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar perhatian kepada tetangga, sampai-sampai apa? Beliau mengira tetangga bakal dapat warisan, padahal tetangga ya nggak dapat warisan. Ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian kepada hak-hak tetangga. Ya. Itu hadis yang pertama. Ya. Itu hadis yang pertama. Ini menunjukkan betapa penekanan yang sangat kuat agar kita perhatian kepada tetangga-tetangga kita. Siapa lagi yang akan mengurus jenazah kita kalau sudah meninggal? Kalau bukan siapa? Tetangga. Siapa lagi yang akan menyolatkan jenazah keluarga kita kalau bukan tetangga-tetangga kita? Makanya malaikat Jibril begitu sangat menekankan agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul perhatian kepada tetangga, dan itu beliau sampaikan kepada kita semua selaku umatnya. Kemudian hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, kita
Kalau dikasih hadiah makanan enak atau enggak? Seneng ya? Seneng kasih hadiah makanan ya, sama temennya. Si hadiah itu pada umumnya orang itu suka. Dan kita itu dituntut untuk saling dianjurkan untuk saling bertukar hadiah. Tahadu, tahabu. Saling memberikan hadiahlah di antara kalian. Akan tumbuh rasa cinta di antara kalian. Nah, di sini kaitannya dengan tetangga. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Wahai Abu Dzar, kalau kamu masak sop makanan yang berkuah, apa pesan Nabi kepada beliau? Fa'aktsir ma'aha, banyakin kuahnya ya, banyakin kuahnya. Ya kalau misalnya cuman sedikit ya dibanyakkan kuahnya. Tapi kalau isinya banyak, ya ini maksudnya kalau seandainya pun sedikit isinya ya, sop itu kan ada isinya, ada wortel misalnya. Kalau kita sekarang ya ada buncisnya, ada apa lagi di sop itu? Ada kentang, ada kol gitu ya, brunkol gitu. Itu kalau memang sedikit, banyakin aja. Banyakin apa? Kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka. Jangan lupa ngasih hadiah ke tetangga. Perhatikan ya. Perhatikan betapa saking kita itu dianjurkan untuk memperhatikan tetangga. Masak, banyakin kuahnya. Kalau memang masakannya nggak butuh kuah banyak, butuh banyak isinya, ya sudah, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau cuma dikit isinya, banyakin kuahnya supaya tetangga juga dapat jatahnya, dapat hadiahnya. Tadi sudah disebutkan bahwa kalau kita ingin saling mencintai di antara kita, senang saling berbagi hadiah. Kalau kita ingin tetangga kita nyaman dengan kita, kasih hadiah. Paling enggak ketika masak itu dikasih untuk mencicipi ya. Lebih bagus lagi dikasih porsi khusus kalau memang punya. Kemudian dalam hadis yang lain, idza tabakhta maraqan fa'akthir ma'ahu thumma anzur ahla baitin min jiranika. Nah, dalam hadis yang lain, coba perhatiin itu keluarganya. Keluarganya, kalau misalnya memang keluarganya itu anggota keluarganya banyak, ya dikasih lebih banyak. Kalau sedikit ya jangan dikasih. Yang tinggal di rumahnya misalnya cuma berdua, dikasih porsinya berlebihan, ya enggak, harus pas. Perhatikan jumlahnya berapa. Kalau memang perlu dikasih banyak, dikasih banyak begitu. Fa'asibhum minha bima'rufin, tolong dikasih dengan cara yang baik. Nah, jangan sampai kebiasaannya malah apa, ngasih makanan tapi apa, sisa makanan. Enggak salah sih, boleh saja, tapi alangkah baiknya ketika masakan baru matang, masih hangat, masih enak, masih seger, dikasihkan ke tetangga kita. Nah, itu diantara perintah-perintah agar kita perhatian kepada tetangga kita.
betapa kita itu harus perhatian sampai-sampai kalau kita masak itu harus dapat jatah. Ya. Bahkan hal sepele saja, kalau misalnya cuman punya sisa kaki kambing, kalau kita cuman punya sisa kaki kambing, ya kasihkan itu untuk tetangga, kikil gitu ya. Nah, sudah masuk waktu Isya. Aman. Lanjut. Nah, itu perintah. Begitupun juga kita dikasih ancaman apabila kita tidak perhatian kepada tetangga kita. Di samping kita dianjurkan untuk berusaha berbuat baik kepada tetangga kita, maka apabila kita tidak berlaku baik, beretika baik kepada tetangga kita, maka itu pun ada tegurannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antum juga beriman sini ya, beriman. Tapi iman itu bukan sekedar kata-kata, harus dibuktikan. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan teguran kepada orang yang nggak mau perhatian dengan tetangganya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah nggak beriman. Demi Allah nggak beriman. Demi Allah nggak beriman. Para sahabat heran, ini kok sampai 3 kali? Kalau cuma 1 kali mungkin nggak tegas, tapi ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali nyebutinnya. Nggak beriman, nggak beriman, nggak beriman. Siapa? Siapa yang begitu, yang nggak beriman? Siapa wahai Rasulullah? Kata sahabat tanya, siapa wahai Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan. Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yang tidak beriman itu adalah orang yang tetangganya itu selalu terganggu dengan gangguannya, enggak selamat dari gangguannya. Kita seorang yang beriman yakin bahwa apa yang kita perbuat itu akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Betul kan? Orang yang yakin bahwa segala amalan perbuatannya dicatat oleh Allah, akan dihisab oleh Allah sedetail mungkin, diawasi oleh malaikat, tentunya dia ketika melakukan amalan perbuatan, berinteraksi dengan orang lain pasti akan menjaga, karena dia tahu bahwa segala perbuatan dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, orang yang tidak perhatian sama tingkah lakunya, kata-katanya kasar, kotor, kebun binatang keluar, kebun binatang berbagai macam hewan-hewan itu keluar ketika berinteraksi, ngobrol sama sesamanya, nggak diperhatikan. Kemudian ketika bertutur kata nggak diperhatikan, dusta, bohong, terus dilewat.
Orang yang beriman, yang yakin semua itu akan dihisab, pasti akan jaga itu. Termasuk kepada tetangganya. Kalau tetangganya diperlakukan tidak baik, sudah tahu ada bayi di sampingnya, setel musik keras-keras di full badas, nangis anaknya, anak tetangganya, tapi nggak dipedulikan. Apakah ini akan selamat nanti di akhirat? Seandainya seorang itu betul-betul beriman, maka dia akan hati-hati dalam berperilaku. Hati-hati, karena ini saya kalau nggak benar ini nanti ini hisab di hari kebangkitan. Kalau saya nggak perhatian sama tetangga saya, ini nanti saya akan dipertanggungjawabkan ini. Makanya orang yang kata Nabi, orang yang nggak beriman. Seandainya dia orang itu beriman, pasti dia itu akan terus merasa diawasi dan terus menjaga, karena semuanya itu akan dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berbeda kalau imannya lemah, lupa kalau amalan perbuatannya bakal dihisab. Kadang orang itu bukan tidak beriman tapi lalai, lupa kalau dia ngomongnya nggak dijaga, omongannya kasar, bohong, mengganggu tetangga, lupa. Itu semua akan ada ujungnya, akan ada hisabnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang berakhlak itu di hari kiamat itu mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dan betapa banyak ya hadis dikaitkan antara keimanan dengan akhlak. Karena orang yang beriman itu bakal ngejaga tingkah lakunya. Dosa, kalau bohong, wah dosa, munafik. Kalau mukul orang lain nih, misalnya santri-santri ini, temannya lagi tidur, diusilin, dijailin, itu akan dihisab. Hati-hati. Kalau antum betul-betul beriman bahwa segalanya itu akan dihisab, jangan lakukan itu. Ingat akhirat. Kalau kita ingin selamat di hari kiamat, kita betul-betul beriman di hari akhir, dengan hari akhir. Hati-hati dengan tetangga kita. Tolong peka sama urusan kebutuhan tetangga kita. Orang yang berperilaku baik dengan tetangganya akan mendapatkan pahala. Orang yang memberikan hadiah dengan sesama akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Begitu juga orang yang sebaliknya, tidak perhatian sama, nggak peka sama tetangga, bahkan melakukan hal-hal yang mengganggu tetangga, itu akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Ini ada riwayat lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penegasan yang lebih tegas. Kalau tadi mengungkapkannya dengan nggak masuk surga, kalau ini riwayat lain ini dengan ungkapan yang berbeda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, nggak masuk surga. Kalau nggak masuk surga kemana? Kalau di akhirat itu cuma pilihannya apa? Dua. Kalau nggak masuk surga berarti masuk api. Coba tes. Api itu sungut, sangat sakit. Jangan dites, sakit ya. Ini ditegaskan sama Nabi, enggak masuk surga.
Kalau orang yang punya iman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda nggak masuk surga, dia yakin surga itu ada langsung. Nggak langsung, waduh nggak masuk surga ini. Kalau orang yang beriman. Tapi kalau orang yang nggak beriman, wah santai aja. Apa yang nggak masuk surga? Man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Orang yang selalu mengganggu tetangganya. Orang yang tetangganya itu tidak aman dari gangguannya. Dari gangguan-gangguannya. Seperti itu. Jadi mohon perhatikan tetangga gitu. Jadilah tetangga orang yang betul-betul peka dengan urusan tetangga. Paling minimal itu jangan berbuat hal-hal yang bisa mengganggu tetangga kita. Itu minimal. Maksimalnya ngasih hadiah setiap masa. Hadiah. Kalau sakit dijenguk. Seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan ibu-ibu sekarang. Ini kaitannya dengan ibu-ibu. Ini ya, Nabi ada pesan khusus loh buat ibu-ibu kaitannya dengan tetangga. Jadi karena memang ibu-ibu ini lebih sering di rumah ya pada umumnya ya. Makanya Nabi memberikan pesan terkhusus buat para wanita. Yang namanya di rumah ya pasti paling sering ninggalin rumah, kemudian otomatis yang urus rumah, yang masak, yang apa, menyiapkan, ya perempuan. Nah, berkaitan dengan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, berpesan kepada para wanita ini, ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syah. Wahai para wanita muslimah, kata Nabi. Ini pesannya kepada siapa? Wanita muslimah, pada ibu-ibu, kepada wanita muslimah. Apa pesan? La tahqiranna jaratun li jaratiha. Jangan sampai meremehkan dengan tetangga wanitamu. Jangan sampai meremehkan urusan tetanggamu. Tolong perhatiin tetangga. Walau firsinasya, walaupun cuma sekedar ngasih hadiah kikil kambing yang dimasak. Ibaratnya kikil itu sisa. Firsanasya, kikil kambing itu sisa, bukan dagingnya. Kalaupun cuma punya kikil kambing ibaratnya, bukan dagingnya, sisanya yang dimasak. Kalau punya itu ya kasih hadiah. Ini menunjukkan hal sepele saja kalau bisa kita kasih, apalagi hal yang besar. Kalau kita punya domba 1 ekor terus beli, kasih tetangga. Ya. Nah, kemudian yang lainnya masih banyak hadis-hadisnya, tapi kita akan persingkat bahasannya di sini ya. Kita dari tadi bicara tentang tetangga. Tetangga itu siapa sih? Udah panjang nih ngebahasin hadis. Terus kemudian siapa tetangga itu? Di sini dijelaskan oleh seorang ulama, dijelaskan siapa itu tetangga. Tetangga itu adalah
orang yang rumah kita nempel dengan rumah dia. Itu tetangga terdekat. Sebagian ulama salaf yang hidup di zaman tabi'in, di antaranya Hasan al-Basri alaihi rahmatullah. Hasan al-Basri ini beliau dididik di rumah para istrinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Tabi'in ini mengatakan tentang batasan orang itu disebut tetangga. Apakah satu Jember disebut tetangga? Ya kan masih samping aja. Atau apakah satu kampung itu disebut tetangga? Di sini disebutkan sebagian keterangan itu menyebutkan bahwasanya tetangga adalah 40 rumah di samping rumah-rumah kita. Jadi 40 rumah itu masih disebut tetangga. Walaupun tetangga yang rumahnya nempel dengan rumah kita itu adalah tetangga yang paling berhak kita berikan haknya. Dan ini keterangan bahwasanya tetangga itu 40 rumah di sekitar rumah kita, tetangga-tetangga, ya rumah-rumah ya, orang-orang yang tinggalnya di 40 rumah sekitar kita itu disebut tetangga. Ini menunjukkan tetangga itu luas. Ya. Tentunya kalau kita mungkin kalau makanan ya, kalau masak jarang sampai bisa cukup 40 rumah ya. Tapi paling enggak kita itu perhatian kepada tetangga yang paling sering dengan interaksi dengan kita, yaitu samping kita yang paling kita tahu, kita bisa tahu dia itu butuh, dia itu sakit, ya itu kita perhatikan, kita peka sama mereka. Nah, kemudian ulama menyebutkan tetangga itu ada 3. Tetangga itu ada 3. Ada 3 jenis, kata beliau, kata ulama. Yang pertama, tetangga yang masih punya ikatan saudara beragama Islam. Jadi kalau terkumpul pada tetangga kita itu 3 sifat. Pertama, dia itu tetangga dan dia itu masih ada kaitannya dengan, masih ada hubungan saudara, adik kita, sepupu kita, kakek kita, paman kita, bibi kita, yang masih ada kaitan keluarga. Ini tetangga yang harus diutamakan. Ini tetangga yang seperti ini, tetangga yang harus diutamakan karena dia itu memiliki hak yang harus kita tunaikan. Setidaknya 3. Pertama, hak sebagai tetangga. Hak sebagai tetangga, kita harus perhatian kepada tetangga kita yang memiliki kriteria ini. Yang pertama, karena dia tetangga kita. Yang kedua, karena dia itu punya hubungan kerabat dengan kita. Yang ketiga, karena dia itu muslim, dan muslim itu kita harus memperhatikan hak-hak seorang sesama muslim. Kemudian tetangga yang kedua, jarun muslimun ghairu qaribin. Tetangga yang muslim tapi bukan kerabat. Itu juga harus kita perhatikan haknya, tapi tetangga yang kedua ini tidak seperti yang disebutkan pertama. Tetap dia memiliki hak tetangga. Kemudian yang ketiga, jarun kafir. Nah, di sini tetangga yang kafir. Apakah karena
tetangga kita kafir terus, udah karena kafir nggak usah dipedulikan aja. Kafir kok. Enggak. Ternyata kalau kita punya tetangga kafir sekalipun, kita harus perhatian sama tetangga kita. Ini menunjukkan betapa agama Islam itu agama yang perhatian sama hak sesama. Tidak dibatasi dengan agama. Ketika memang seseorang itu walaupun kafir memiliki kedudukan sebagai tetangga, maka kekafirannya itu tidak menghalangi agar dia tetap diperlakukan sebagai tetangga yang harus kita peka sama urusan-urusannya. Kalau ada orang kafir terus ada orang udah kafir biarkan. Orang kalau kafir terus dibiarkan, nggak diperhatikan hak tetangganya, gimana orang kafir itu akan tergerak hatinya, tertarik dengan Islam? Wah ternyata Islam itu apa? Keras. Enggak. Karena kafir saja, misalnya, ini menunjukkan bahwasanya di antara baiknya perhatian Islam kepada tetangga itu sampai pun tetangga kafir, maka kita tetap harus berbuat baik. Hadis-hadis Nabi yang tadi disebutkan harus ngasih hadiah kepada tetangga itu tidak dibatasi dengan keislaman status tetangga. Tetangga kafir pun diterapkan wasiat-wasiat Nabi yang tadi kita sebutkan. Kalau masak, ya dikasih hadiah masakan. Kalau sakit, ya dijenguk. Jangan sampai karena misalnya bukan muslim sudah dikeraskan aja, Pak. Misalnya tetangga sakit. Nah, ini perhatian, jadi setel musik keras-keras begitu ya. Itu dikhawatirkan ada tetangga yang terganggu. Itu akan dituntut nanti di hari kiamat kalau ada tetangga yang terganggu dengan ulah kita. Walaupun tetangga itu bukan muslim. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari baik di dalam majelis ini maupun di majelis-majelis yang lainnya. Ya, insyaallah untuk materi kita batasi sampai di sini. Apa ada momen tanya jawab? Mafi? Mewujud? Oh. Ya. Insyaallah untuk materi sudah yang kita bahas sampai di sini. Semoga bisa dipahami dan bisa diamalkan dan bisa mengantarkan kita semua menuju surga Allah Azza wa Jalla dan keridhaannya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau mau ditanya, ini kan ini santri-santri perhatian atau enggak ini ditanya gimana San? Ini dilempar pertanyaan enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Belum ditanya ini. Belum disebutin pertanyaannya tapi siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Anak-anak ini, santri-santri. Mau jawab? Masya Allah. Belum disebutin udah siap menjawab. Sebutkan 3 bagian, 3 jenis tetangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya?
Azam sahil ya. Gerakan azam. Tiga jenis tetangga. Pertama, tetangga yang masih saudara dan muslim. Iya. Masya Allah ya betul. Yang masih ada kerabatan. Yang kedua, tetangga yang muslim. Ya. Terus Tiga, tetangga yang kafir. Tetangga yang kafir ya. Selama itu tetangga tetap harus disikapi sebagai tetangga yang harus diperhatikan hak-haknya ya. Ya cukup ya insya Allah. Sampai di sini kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, baik diri kita, keluarga kita, baik di dunia maupun di akhirat. Segala hal yang berupa kebaikan yang telah disampaikan maka sejatinya itu datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, dan kesalahan dan keluputan yang mungkin saya sampaikan yang saya tidak sengaja itu datangnya dari keluputan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu tajiduhu ghafurur rahima. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.